Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video tutorial yang ketiga dari Praktikum Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video tutorial yang kedua, kita sudah sama-sama mempraktikkan bagaimana menjalankan tugas sebagai customer service. Maka untuk video tutorial yang ketiga ini kita akan sama-sama mempraktikkan apa yang menjadi tugas dari seorang teller. Seperti biasa, kita awali dengan mengklik Google Chrome, kemudian kita masukkan address-nya, kita pilih Salamdisk, kemudian langsung kita masukkan username untuk teller. Masih ingat apa username untuk teller? Oke, username ini sudah dibuat oleh MO pada video tutorial yang pertama, yaitu TLL atau singkatan dari teller. Kemudian kita copy, kita jadikan sebagai passwordnya dan kita login. Nah, ini adalah sistem aplikasi dari teller. Di sini ada tulisan "Selamat datang Novi". Nah, ini berarti tellernya bernama Novi sebagaimana yang sudah dibuat oleh manajer operasional seperti pada video tutorial yang pertama. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi tugas teller, kita bisa langsung klik saja transaksi teller. Di sini ada beberapa pilihan menu. Yang pertama ada awal hari. Awal hari adalah transaksi di mana teller memulai membuka sistem aplikasinya yang ditandai dengan mengambil kas dari Hasanah atau dari brankas. Kas yang diambil dari brankas atau dari Hasanah akan dijadikan sebagai kas yang dipegang oleh teller. Sehingga ketika ada nasabah datang dan dia melakukan penarikan tunai, maka teller sudah siap dengan cash on hand yang ada di teller. Kemudian ada transaksi akhir hari. Ini adalah transaksi penutupan yang dilakukan oleh teller ketika seluruh transaksi dalam satu hari sudah selesai dilaksanakan. Berarti di sini teller akan menyerahkan kembali cash on hand-nya pada hari tersebut ke Hasanah atau ke brankas. Kemudian ada transaksi store tunai dari nasabah, tarik tunai dari nasabah, ada tarik tunai tutup rekening, dan ada transaksi pindah buku. Baiklah, kita coba saja untuk mempraktekkan transaksi yang pertama, yaitu transaksi awal hari. Kita klik awal hari, sudah otomatis terisi ya, ada teller ID-nya, kemudian ada dari Hasanah, karena transaksi awal hari ini pasti diawali dari Hasanah. Dari Hasanah yang akan disimpan ke dalam kasnya teller, sehingga di sini dari Hasanah ke teller. Nominalnya ini tergantung kebijakan bank atau kebijakan kantor cabang masing-masing. Kita buat saja contohnya, misalnya adalah 1 miliar rupiah. Kemudian keterangannya otomatis akan terbilangnya, otomatis akan terisi, dan keterangannya kita sesuaikan dengan transaksinya, yaitu penarikan dari Hasanah. Kalau sudah, kita klik create. Nah, ini adalah transaksi awal hari oleh teller. Dan transaksi awal hari yang dilakukan oleh teller ini membutuhkan otorisasi dari supervisor. Berarti kita logout dulu dan kita masuk ke usernya supervisor, yaitu SPV, dengan password yang sama. Transaksi teller, otorisasi transaksi teller.
Nah, di sini akan muncul, ini adalah transaksi awal hari yang dilakukan oleh teller dengan nilai sebesar 1 miliar rupiah yang mengharuskan transaksi ini untuk diotorisasi atau disetujui oleh SPV-nya. Kita klik otorisasi, kita klik OK. Nah, ini berarti transaksi penarikan kas teller dari Hasanah sudah disetujui oleh supervisor. Pada dasarnya, supervisor ini ada posisi tersendiri di bank dengan sistem aplikasinya, sehingga kalau kita mempraktekkan di praktikum, maka transaksi ini kita akan menjalankan posisi masing-masing. Jadi supervisor ini ada posisi sendiri, teller ada posisi sendiri, kemudian CS ada posisi sendiri. Sehingga ketika kita melaksanakan tugas atau penginputan data, maka kita tidak perlu keluar masuk ke user ID-nya gitu. Jadi semuanya menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Tetapi karena di dalam video tutorial ini saya hanya menggunakan satu komputer yang sama, pada akhirnya memang harus keluar masuk karena semua transaksi yang dilakukan oleh seluruh bagian, baik itu CS, teller maupun bagian-bagian yang lain, itu pasti dibutuhkan otorisasi dari supervisornya. Otorisasi ini merupakan bentuk controlling yang dilakukan oleh sistem perbankan supaya setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah, baik itu melalui CS ataupun melalui teller atau melalui bagian pembiayaan dan semua bagian yang ada di bank, itu ada kontrol yang dilakukan oleh supervisor. Nah, itu tujuan dari adanya otorisasi ini. Baiklah, untuk melanjutkan transaksi teller, kita logout dulu dari user ID-nya supervisor karena sudah melakukan otorisasi untuk transaksi awal hari yang dilakukan oleh teller. Kita logout dan kita masuk lagi ke sistem aplikasinya teller. Oke, kita sudah masuk lagi di sistem aplikasinya teller. Kita akan coba untuk melakukan transaksi yang kedua, tapi bukan akhir hari ya, karena kalau transaksi akhir hari ini digunakan untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan atau seluruh rangkaian transaksinya teller. Kita coba saja untuk mempraktekkan. Yang pertama adalah setor tunai. Ini yang berhubungan dengan nasabah. Kita klik setor tunai. Kita tadi sudah punya nasabah ya, namanya Bapak Bimo. Kita anggap saja tadi Bapak Bimo yang sudah membuka rekening. Ada rekening tabungan faedah wadiah dan ada rekening giro. Kita coba satu persatu dari masing-masing rekening ini, Bapak Bimo melakukan setoran tunai. Oke, yang pertama kita akan melakukan setoran tunai untuk tabungannya. Kita anggap bahwa Bapak Bimo sudah mengisi formulirnya untuk setoran tunai dan sudah membawa uangnya. Kita sebagai teller akan menginput sesuai dengan data yang diberikan oleh nasabah. Kita masukkan saja nomor rekening tabungannya, yaitu 211 764 8726. Kita klik cek rekening. Nah, secara otomatis kalau nomor rekeningnya betul, maka namanya akan keluar. Misalnya Bapak Bimo ini akan melakukan setor tunai sejumlah 50 juta ya. Kita klik terbilang 5, oke, kurang 01, 50 juta rupiah. Keterangannya setor tunai tabungan. Kita klik
simpan. Nah, ini adalah transaksi setor tunai yang dilakukan oleh Bapak Bimo. Bisa kita cetak bukti transaksinya dengan klik cetak bukti. Nah, ini kalau kita berada di lab bank mini, maka bukti transaksi setor tunai ini bisa kita print atau bisa kita cetak. Oke, kalau sudah, ini adalah tampilan dari bukti transaksi setor tunai atas nama Bapak Bimo dengan nilai nominal 50 juta rupiah. Di sini pengesahannya adalah Novi, teller juga Novi. Di sini berarti Novi akan melakukan tanda tangan, dan di sini di sebelahnya juga ada tanda tangan dari si penyetor, yaitu Bapak Bimo. Oke, selanjutnya kita bisa coba untuk melakukan transaksi berikutnya dari teller. Kita klik saja transaksi teller. Misalnya tarik tunai tabungan. Kita masukkan nomor rekeningnya. Transaksi tarik tunai ini baru bisa dilakukan ketika nasabah sudah melakukan setoran, artinya ada uangnya di dalam rekeningnya. Tapi kalau tidak ada uangnya, maka nasabah tidak bisa melakukan transaksi tarik tunai. Oke, kita masukkan saja nomor rekeningnya 211 764 87 26. Kita klik cek rekening atas nama Bimo, nominalnya misalnya 5 juta rupiah. Kita klik terbilang 5 juta. Keterangannya adalah tarik tunai Oke, kita buat kalau tidak ada. Tarik tunai tabungan. Kemudian kita simpan. Kita klik cetak bukti. Nah, ini juga akan muncul bukti transaksi tarik tunai yang dilakukan oleh Bapak Bimo. Di sini muncul ada nama dari nasabah yang melakukan tarik tunai dan ada nama dari teller yang melakukan transaksi untuk memberikan uangnya kepada nasabah. Kalau sudah, ini harusnya bisa di print ya kalau kita sedang melakukan praktikum di lab bank syariah. Kita close. Ini adalah transaksi yang ketiga. Kita bisa juga praktekkan untuk melakukan setor tunai atas rekening giro. Tentunya untuk rekening giro ini, nomor rekeningnya berbeda dengan rekening tabungan faedah wadiah. Untuk rekening giro, meskipun ini adalah orang yang sama, tetapi nomor rekeningnya berbeda antara rekening tabungan dan rekening giro. 221 70 225 99. Cek rekening, keluar namanya Bapak Bimo. Nominalnya untuk tabungan dalam bentuk giro biasanya jumlahnya akan lebih banyak. Misalnya saja 500 juta, karena memang ini tujuannya adalah untuk bisnis dan nanti akan ada cek yang dibuatkan oleh bank atas kepemilikan rekening giro dari nasabah. Keterangannya kita tulis setor tunai giro. Oke, setor tunai giro. Kita klik simpan.
Transaksi berhasil dengan referensi sekian, namun transaksi ini membutuhkan otorisasi SPV karena nominal transaksi melebihi limit user Anda. Nah, karena nilai setorannya cukup besar, maka dibutuhkan otorisasi oleh supervisor. Kalau transaksinya lebih kecil, di bawah 100 juta, ini sebetulnya bisa di-create ketika pertama kali kita membuat user ID untuk teller. Ketika di video yang pertama itu kan MO membuat atau meng-create tugas teller dan menentukan batasan limitnya gitu. Kemarin yang kita buat sepertinya sekitar 100 juta limitnya, maka ketika sekarang transaksi teller melebihi dari 100 juta dibutuhkan adanya otorisasi oleh supervisor. Baiklah, kita keluar berarti dari user ID-nya teller, kita logout dan kita masuk ke supervisor. Oke, transaksi teller, otorisasi transaksi teller, dan otorisasi. Oke. Kita cetak buktinya. Nah, ini adalah bukti setoran atas nama Bimo untuk rekening giro. Kita logout dan kembali ke user ID-nya teller. Kita klik transaksi teller, kita sudah melakukan apa saja hari ini? Kita sudah melakukan transaksi awal hari dengan mengambil dana dari Hasanah, kemudian setor tunai untuk tabungan dan setor tunai untuk giro, kemudian penarikan tunai juga sudah. Nah, untuk transaksi akhir hari kita tidak bisa melakukannya sekarang karena memang masih akan ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bagian yang lain, baik itu dalam bentuk setoran deposito di bagian CS, kemudian transaksi pembiayaan, transaksi bagian back office, dan lain-lain. Sehingga kita tidak atau belum bisa melakukan transaksi akhir hari. Nah, demikianlah tugas dari teller. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang menjadi tugas dari teller. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.